Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Yohanes 17 ayat 6 demikian dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sangat senang kalau kita didoakan. Kalau kita didoakan oleh orang lain atau orang-orang yang mengasihi kita akan sangat berbahagia ketika di dalam doanya nama kita disebut. Itu makanya belakangan ini lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut menjadi sesuatu yang sangat diidolakan. Ketika nama kita disebut dalam doa, kita akan sangat berbahagia. Tetapi nats ini berkata di dalam Yohanes 17 ayat 6 ini, bahwa ini bukan sekedar doa dari seorang ibu yang menyebut nama kita. Ini doa dari Yesus Kristus itu sendiri. Bukan manusia biasa, melainkan anak Allah yang mendoakan kita. Kita didoakan oleh Yesus Kristus satu persatu. Coba bayangkan ketika Yesus tahu dia akan mengalami penderitaan, di malam sebelum ia disalibkan, ia masih memikirkan kita. Ia tidak sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia berdoa, Aku telah menyatakan namamu kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Betapa besar kasih Tuhan itu. Kita bukan sekedar diingatkan dalam doa seorang ibu, tetapi kita disebut dalam doa Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, saya ada dikatakan sebuah nama, sebuah cerita. Kalau kita mendengar nama Martin Luther, kita akan ingat bahwa Palu di pintu gereja Wittenberg ditempelkan begitu banyak dalil. Kalau kita mendengar nama Petrus, kita ingat batu yang pernah goyah itu tapi dikuatkan. Dan kalau kita ingat dan mendengar nama Yesus Kristus, kita akan ingat kasih yang tidak pernah berubah. Dalam bahasa Ibrani, nama bukan sekedar bunyi. Nama bukan sesuatu yang hanya untuk dipanggil, tetapi nama berarti seluruh karakter dan kehadiran atas seseorang. Maka ketika Yesus berkata, Aku telah menyatakan namamu, artinya ia memperkenalkan siapa Allah itu sesungguhnya. Bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Bukan Allah yang menghukum, tetapi Allah yang menyelamatkan. Bukan Allah yang menakutkan, tetapi Bapa yang memeluk. Yesus datang agar dunia mengenal wajah kasih Allah. Dan situlah seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, Kristus adalah cerminan di mana kita melihat wajah Allah yang sejati. Maka Yesus berkata kemudian, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Indah sekali Bapak Ibu. Kita menjadi milik Allah bukan karena usaha kita. Kita menjadi milik Allah bukan karena kebaikan-kebaikan atau apa yang kita beri kepada Tuhan, tetapi karena kasih karunia semata, sola gratia. Seperti Luther berseru di hadapan dunia, dia berkata, kita diselamatkan bukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Nama kita kini melekat pada nama Allah. Yesus telah menebus kita. Kita bukan lagi orang asing di hadapan Allah, tetapi anak-anaknya yang dikenalnya dan dipanggil dengan nama anak-anak Allah. Bapak Ibu, di dalam katekismus Martin Luther mengatakan bahwa bagian pertama dalam doa Bapa kami disebutkan, dikuduskanlah namamu. Ketika dia menulis dikuduskanlah namamu, Martin Luther menerjemahkannya sebagai bahwa nama Allah memang kudus seadanya, tetapi kita berdoa agar namanya yang kudus itu kudus juga di antara kita. Bagaimana caranya? Luther menjawab, nama Allah dikuduskan ketika firman Allah diajarkan dengan benar dan kita hidup sesuai dengan firman Allah tersebut. Dengan kata lain, Yesus telah menyatakan nama Allah dan kita dipanggil untuk memantulkan nama itu melalui ajaran yang benar dan kehidupan yang benar. Itulah semangat reformasi yang kita peringati hari ini. Kembali kepada firman Tuhan, hidup oleh kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dengan satu-satunya melalui firman-Nya.
Bukan lewat tradisi manusia, bukan lewat pendapat-pendapat populer, tetapi lewat kitab suci yang menerangi kita. Inilah yang dikenal dengan sola scriptura, hanya firman yang menjadi otoritas tertinggi. Dan siapa pusat dari firman Tuhan itu? Kristus Yesus itu sendiri, solus Kristus. Ia adalah tafsiran dari seluruh Alkitab. Ia adalah sabda yang menjadi manusia. Ketika kita membaca kitab suci, kita sebenarnya sedang mendengar Yesus berkata kepada kita, inilah aku yang menyatakan Bapa kepadamu. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca. Suatu pagi di stasiun kereta api, seorang anak kecil yang buta duduk di sudut lantai yang dingin. Ia sedang menunggu ibunya yang berjualan jeruk. Dalam genggamannya sebungkus plastik berisi jeruk-jeruk yang hendak dia jual. Kereta datang, orang-orang berlari tergesa-gesa, saling dorong, dan kemudian seorang menabrak si anak tanpa sengaja. Dan semua jeruknya menjadi tumpah, bergelindingan di lantai-lantai stasiun tersebut. Tapi tak ada yang berhenti. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing, sampai seorang pria yang tergesa-gesa hampir menaiki kereta terakhir mendengar suara kecil lirih, "Om, jeruk saya." Dia sempat ragu waktu berjalan, tetapi sesuatu dalam hatinya, entah apa, menahannya untuk bergerak pergi meninggalkan anak tersebut. Ia menunda langkahnya, dia berlutut, dia mulai memunguti jeruk itu satu persatu. Yang kotor dilapnya dengan sapu tangannya, yang rusak dia sisihkan. Ketika ia kembali, dia mengembalikan jeruk terakhir ke dalam plastik itu. Tangan mungil anak yang buta itu meraba wajahnya dan berkata pelan, Om Yesus ya?" Pria itu terdiam. "Kenapa kau bilang begitu, nak?" Anak itu menjawab polos, "Kata mama, orang yang mau bantu kita waktu susah itu Yesus." Ia pun hanya bisa tersenyum dan menahan haru, karena memang keretanya memang sudah lewat, tetapi sesuatu yang lebih besar telah datang, hadirnya kasih Allah melalui perbuatan tangannya. Bapak Ibu, inilah Yohanes 17 ayat 6 yang menjadi nyata. "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia ini." Ketika Yesus berdoa itu, dia tidak sekedar berkata, "Aku mengajarkan tentang engkau ya Bapa," tetapi dia mengatakan, "Aku menyatakan engkau melalui kasih, pengampunan, dan ketaatan." Nama Allah bukan sekedar huruf dalam doa-doa kita, tetapi nama Allah adalah wajah, tangan, dan tindakan yang memulihkan sesama. Dan setiap kali kita menolong, setiap kali kita mengasihi, setiap kita mengampuni orang lain, nama Allah sedang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan Luther berkata dalam katekismus saat menafsirkannya, "Dikuduskanlah namamu." Nama Allah dikuduskan bukan karena kita menyebutnya kudus, tetapi ketika hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu, itulah semangat reformasi yang kita peringati hari ini. Sola Scriptura, kita mengenal Allah melalui firman-Nya. Solus Kristus, kita melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sola gratia, kita menjadi milik Allah semata karena kasih karunia-Nya. Dan kini di tengah dunia yang tergesa-gesa dan sibuk seperti di stasiun tadi, Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak, membungkuk, menolong, dan mengasihi. Mungkin orang yang kita bantu tidak tahu siapa nama kita, tapi biarlah mereka mengenal nama Allah melalui kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena nama Allah Engkau nyatakan bagi kami dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi bagian dari anak-anak Allah. Maka biarlah Bapa, Yesus Kristus yang mengajarkan dan meneladankan bagi kami, menjadi sesuatu kekuatan bagi kami untuk mampu menyatakan nama Allah melalui perbuatan-perbuatan kami satu hari ini dan seterusnya. Biarlah nama kami tetap melekat sebagai anak Allah yang telah diselamatkan, yang telah Engkau kehendaki untuk kerajaan surga yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dengar doa kami Bapa, dan hantarkan kami melalui satu hari ini. Melalui Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin.